Halo Mas Bro semua, selamat datang di channel ini. Kali ini kita membahas tentang All New Beat Street tahun 2020 ini di bagian pengeremannya. Nah, jadi di bagian pengereman All New Beat Street ataupun Beat tahun 2015 ke atas dan juga Vario sudah menggunakan Combi Brake System atau CBS. Untuk pengereman dari CBS atau Combi Brake System, fungsinya ketika kita mengerem belakang, maka pengereman depan juga akan berfungsi. Jadi bagaimana cara kerjanya? Nah, kita lihat dari tuas rem ini terlihat berbeda dengan model yang biasa. Di sini kita bisa lihat terdapat 3 kabel, di mana kabel bagian dalam ini adalah kabel CBS. Jadi kabel ini terhubung dengan pengereman depan. Yang kedua ada kabel sensor. Jadi kabel sensor ini digunakan untuk ketika kita rem, jadi otomatis lampu belakang itu akan nyala, lampu stop lampnya. Dan yang ketiga ini adalah kabel rem belakang. Kabel tuas remnya yang menghubung ke roda belakang. Jadi cara kerjanya itu seperti ini. Ketika kita rem belakang, maka pengereman depan juga akan ikut ketarik. Bisa dilihat bagian sini, ini akan ketarik, yang membuat pengereman depan juga ikut berfungsi. Jadi untuk sistem pengereman ini terdapat pada Vario. Motor-motor sekarang dari Honda itu rata-rata sudah menggunakan CBS atau Combi Brake System. Scoopy juga sudah memakainya. Dan juga di sini ada brake lock. Brake locknya itu seperti ini. Ini sangat berfungsi sebenarnya. Brake lock ini sangat berfungsi. Nah, ketika kita sedang parkir atau sedang lampu merah, biasanya kan kalau misalnya di jalanan yang agak tinggi, otomatis motor kita akan bisa saja menurun seperti itu. Ketika kita menggunakan brake lock, jadi fungsinya itu untuk menahan motor kita. Jadi ketika kita ingin berhenti mencari barang atau tanpa memegang stang, itu sudah bisa karena diberikan brake lock yang ada di stang. Itu fungsi utamanya. Dan yang kedua, untuk safety. Untuk safety ini sangatlah berpengaruh kepada para pengendara motor. Apalagi saat ditanjakan, ketika ditanjakan kita menggunakan brake lock supaya motor kita tidak meluncur ke bawah. Dan juga beberapa bantuan bisa juga menggunakan bantuan dari rem depan jika kita inginkan. Dan untuk minusnya untuk CBS ini sangatlah bagus dipakai di perkotaan. Ketika kita pakai harian atau di perkotaan itu sangatlah baik dan berfungsi dengan baik. Tetapi ketika dibawa touring, untuk touring jarak jauh seperti dibawa ke pegunungan atau dibawa tanjakan, dan ketika turunan, resiko remblong itu mungkin lumayan besar. Dikarenakan ketika kita turunan, kita menggunakan Matic, di mana Matic memiliki engine brake yang rendah dibandingkan dengan motor-motor yang memiliki gigi atau motor manual. Tapi bedanya di sini, jika kita menggunakan Matic, otomatis untuk pengereman atau daya perhentian motornya kita sangat berfokus kepada rem depan dan rem belakang. Nah, jika kita menggunakan CBS, maka saat turunan itu pengereman depan mungkin kalau dipakai terus-menerus akan membuat piringan cakram ini akan panas. Otomatis jadinya untuk resiko remblong itu lebih besar. Nah, untuk pengereman belakang ini kan kita menggunakan CBS, otomatis rem depan dan rem belakang itu saling bekerja. Jadi untuk terjadinya resiko terjadi
remblong itu lebih tinggi ketika menggunakan CBS saat touring, ketika dibawa turunan yang curam. Jadi plus minusnya kurang lebih begitu dari motor ini, dari motor Matic. Nah, jadi untuk kalian yang ingin pakai untuk harian sih sangat recommended dari sistem pengereman dari motor ini. Tapi jika ingin dipakai untuk jarak jauh atau dipakai untuk naik gunung atau naik ke puncak, mungkin sangat kurang disarankan menggunakan motor Matic. Mungkin bagi kalian yang memiliki pengalaman seperti itu bisa sharing di kolom komentar supaya para pengendara Beat ataupun motor-motor lainnya bisa mendapatkan pengalaman dari pengalaman yang sudah kalian lalui. Jadi sekian begitu aja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.